Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Tina Sriwantini, sebagai tutor pelajaran PKN untuk kelas 6 paket A semester ganjil di PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran dengan judul Jenis Pekerjaan di Indonesia yang Terikat Persatuan dan Kesatuan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa dapat mengenali berbagai pekerjaan di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat memahami bagaimana setiap jenis pekerjaan berkontribusi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menghargai peran setiap pekerjaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai pengantar dari pembelajaran kali ini, yaitu kita semua penting untuk mengerti apa itu definisi pekerjaan. Nah, pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, adapun pentingnya dari sebuah pekerjaan yaitu di mana setiap pekerjaan memiliki peran dalam membangun dan memajukan masyarakat serta bangsa. Setelah kita memahami definisi dari pekerjaan, selanjutnya kita mempelajari jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan itu apa saja? Di antaranya ada pekerjaan di bidang pendidikan. Nah, pekerjaan di bidang pendidikan misalnya ada pekerjaan yang berprofesi sebagai guru, di mana guru ini selain mengajar, guru juga mendidik siswa agar menjadi individu yang cerdas dan berkarakter. Nah, bidang pekerjaan lain dari sebuah pendidikan, di bidang pendidikan itu ada dosen, di mana dosen adalah mengajar dan melakukan penelitian di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, ada pekerjaan di bidang kesehatan. Nah, ini siapa saja mereka yang bekerja di bidang kesehatan, yaitu ada dokter, di mana dokter ini memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bersifat kuratif atau pengobatan. Selanjutnya ada perawat. Nah, di mana profesi perawat ini adalah mereka yang membantu dokter dan merawat pasien di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan lainnya. Nah, contoh pekerjaan di bidang kesehatan lainnya misalkan ada bidan, di mana bidan ini adalah eh, tenaga kesehatan yang memberikan atau membantu proses persalinan dan merawat ibu hamil. Nah, untuk selanjutnya jenis pekerjaan di bidang keamanan. Nah, biasanya siapa saja yang bekerja di bidang keamanan itu ada polisi. Nah, polisi ini bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, profesi selanjutnya selain polisi di bidang keamanan ada tentara atau TNI, di mana tugas dari seorang TNI dari profesi TNI ini adalah melindungi negara dari ancaman luar dan dalam negeri. Bidang pekerjaan selanjutnya selain dari pekerjaan yang disebutkan tadi ada bidang pekerjaan di bidang pertanian,
Nah, biasanya orang yang bekerja di bidang pertanian itu disebut petani. Nah, mereka petani itu adalah mereka yang mengolah lahan pertanian untuk menghasilkan bahan pangan. Nah, ya, dan selanjutnya ada peternak. Nah, di mana peternak ini adalah mereka yang bekerja memelihara hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi. Nah, bidang pekerjaan selanjutnya ada pekerjaan di bidang jasa. Maksudnya ini adalah pelayanan publik, di mana mereka yang melayani kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, seperti perbankan, telekomunikasi, dan transportasi. Nah, masih dalam bidang jasa, pekerjaan lainnya selain pelayanan publik ada juga di bidang pariwisata. Nah, siapakah mereka yang bekerja di bidang jasa pariwisata, yaitu seperti para pemandu wisata atau tour leader, pekerja hotel, dan restoran yang melayani wisatawan atau pengunjung. Nah, bidang pekerjaan selanjutnya ada pekerja di bidang industri dan manufaktur. Nah, siapa saja mereka? Yaitu para pekerja pabrik, di mana para pekerja pabrik ini adalah mereka yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, di bidang industri dan manufaktur, selain pekerja pabrik juga ada sebagai pekerja teknisi. Nah, di mana teknisi ini adalah mereka yang memelihara dan memperbaiki peralatan industri. Setelah tadi kita mempelajari berbagai jenis pekerjaan di mana pekerjaan tersebut memberikan kontribusi terhadap persatuan dan kesatuan. Nah, seperti apa kontribusi pekerjaan persatuan dan kesatuan itu? Nah, tercermin dalam kolaborasi antar profesi. Nah, kolaborasi antar profesi itu merupakan kerjasama antar berbagai profesi dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Nah, dicontohkan sebagai kolaborasi antara dokter dan profesi perawat, di mana mereka bekerja sama, berkolaborasi, memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya kontribusi pekerjaan terhadap persatuan dan kesatuan itu tercermin dalam pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur ini merupakan kontribusi berbagai pekerjaan. Di situ ada pekerjaan di sektor konstruksi dan teknis yang membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan gedung. Kontribusi pekerjaan terhadap persatuan dan kesatuan, contoh lainnya adalah untuk mewujudkan penyediaan layanan dasar. Nah, di mana pekerjaan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Nah, selanjutnya kontribusi selanjutnya adalah untuk pengembangan ekonomi, di mana di pekerjaan sektor pertanian, industri, dan jasa mendorong pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat lebih memahami pentingnya setiap jenis pekerjaan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Juga diharapkan siswa dapat menghargai peran setiap profesi dalam kehidupan sehari-hari dan termotivasi untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat di masa depan.
Demikian materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, silahkan lanjut ke bagian penilaian untuk memperoleh nilai yang maksimal. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.